my love story itu sucks banget. Gue sempat ada di posisi dimana kayak fuck love, I don't wanna be in love, you know. Hai, aku Fania. Halo, aku Ocha. Halo, nama aku Salta. Halo, aku Tata. Halo, aku Ruby. Hai, Vivian di sini lagi. Kalau aku tanya, iya friends with benefit, tapi berhubungan sama seks sih kalau aku tanya. Friends with benefit. Jadi kita temenan tapi saling dapat benefit. Ya lebih ke mungkin kalau cowok ya natural sih, ya kebutuhan dasarnya seks. Tapi kalau cewek ya balik lagi naturally kebutuhan dasarnya duit gitu. Tapi bukan berarti kita bahasanya tuh one night stand gitu yang udah after sex terus dibayar gitu, nggak gitu sih. Kayaknya generalnya it's more about sexuality. Tapi for me it's not just only sexuality gitu. Benefit it could be kalau lu nggak ada in relationship with someone, terus you need that person to be with you. It could be a listener, you know, atau someone to talk to, atau you know, you need the person kan. Sometimes in life you need a person to talk with. Tapi no status. Dua orang yang punya komitmen di awal untuk nggak punya ikatan, tapi sama-sama saling memenuhi kebutuhan. Bener nggak? Bener kan seperti itu ya? FWB, friends with benefit, yang pasti hubungan yang sama-sama menguntungkan, yang satunya dapat enaknya tapi yang satunya juga tidak merasa dirugikan. Yang pasti atas kesepakatan kedua belah pihak yang diuntungkan itu. Ya, yang aku tahu tentang FWB adalah itu tuh kayak yang aku tahu ya, ini tuh kayak gak ada status, tapi statusnya ada ya FWB ya, tapi misalnya bukan pacaran gitu, bukan, tapi itu kayak cuman kalau butuh, istilahnya doang kalau butuh kebutuhan seksual gitu. Kalau menurut aku ya, yang aku tangkap tentang FWB, tapi sebenarnya kalau tergantung ininya sih tergantung kita pandangannya gitu. Kan kalau FWB kayak ke teman kita juga bisa kan, kayak misalnya kita minjem sesuatu terus kayak kita lupa bawa pensil terus atau enggak gimana gitu, terus dia minjem ke kita, itu juga friends with benefit juga sih. Kontra nih, aku maunya dijadiin bener-bener ada statusnya, nggak mau FWB sih. Even dia tipe aku banget lah. Aku kontra. FWB itu pasti ada kayak ada keuntungannya, tapi tuh marahnya tuh menurut aku kalau zaman sekarang tuh ya, marahnya tuh ke kayak seksual gitu, kayak kebutuhan birahi. Kebutuhan birahi maksudnya. Kalau misalnya HTS hubungan tanpa status kan kayak istilahnya friendzone gitu-gitu kan, kayak ya teman-teman tapi nggak ada status. Maksud aku masih mending kayak gitu daripada FWB zaman sekarang gitu. Pro. Emang dari awal udah ngomong kita FWB-an ya gitu. Karena kenal dari sosmed gitu kan. Terus actually sebenarnya nggak niat banget buat FWB sebenarnya gitu. Tadinya sih aku pengen kenal dia tuh buat jadi buat jadi kerja sama bisnis gitu loh, nawarin bisnis bareng gitu. Pro-pro aja sih, karena aku suka ngobrol dan sebenarnya aku sangat mencari pasangan yang bisa diajak ngobrol itu kan. Jadi ya itu sih, lebih ke curhat-curhat, dan waktu itu pas momennya tuh lagi pas gitu loh, karena lagi sama-sama jenuh, jadi pas dapat orang yang ternyata enak buat diajak ngobrol. Jadi jenisnya itu kali ya, hubungan yang kayak kekasih. Tapi kan bukan. Mana? Aku dapat ya, dia tahu aku nggak pernah minta ya, cuman dia tahu kebutuhan aku. Kadang dia tanya, kalau aku ada ya aku bilang ada, kalau enggak ya kadang dia mau fasilitasi. We did everything, like you can name it everything, tapi kita nggak ada status. And
how we end, karena gue tahu at the end of the day I cannot be with him at all gitu. Dan gue nggak mau sampai terbawa perasaan karena gue udah tahu dari awal gue nggak bisa sama dia gitu. Jadi ya udah, we're friends, we're still talking until right now. Mungkin seimbang kali ya, karena kita FWB dikala masih dalam hubungan dengan orang lain. Negatifnya adalah jadi ya itu jadinya selingkuh jatuhnya kan. Jadi jatuhnya selingkuh, jadi ya negatifnya kayak itu. Jadi kayak mendua. Positifnya ya karena hatinya lagi nggak enak, butuh temen, dapet. Kalau menurut aku negatif sih, karena ini kalau udah untuk zaman sekarang, kalau untuk dengar FWB-an itu pasti udah mengarahnya tuh kayak wah, lu FWB-an pasti ada maunya gitu, ada maunya dalam tanda kutip. Positif dong, positif lah. Dia dapat kebutuhan dari aku dapat kebutuhan dari dia. Kalau bisa kamu mencari teman seperti itu, sebaiknya yang tidak berkeluarga. Karena kita nggak pernah tahu sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Jadi enggak. Karena aku juga aku juga tidak ingin menjadi penghancur sih sebenarnya. Jadi aku berusaha untuk tidak sampai ketahuan. Dengan cara apa? Kalau ya memang dia sudah lagi sama keluarganya, ya sudah aku stop. Sampai dia calling aku, ya udah baru aku. Tapi aku nggak akan mulai duluan. Itu udah komit kita di awal sih. Kalau menurut aku mungkin negatif ya, karena kan rata-rata tuh teman-teman, sebagian dari teman-teman aku pun yang namanya FWB pasti berhubungan dengan seks. Udah gitu rata-rata dari temen aku, kebanyakan mereka yang FWB pasti teman-teman aku duluan nih yang baper gitu. Jadi udah dipakai, cuma dijadiin kayak pemuas doang, udah ditinggal gitu. Iya, makanya pada nangis kayak gitu-gitu. Hati-hati baper. Hati-hati baper. Lo harus tahu. Lo harus inget gitu. You have to remind yourself every time why you do this in the first place. Karena kalau udah baper susah cuy. Ya gak sih? Buat gue sih positif ya. Gitu, karena apa ya, itu tadi nggak ada yang dirugikan sih. Misalnya dia kasih gue uang gitu ya, atau dia bayarin gue apa gitu, itu ikhlas tanpa gue minta juga gitu. Terus kalaupun kita sampai making love ya gue mau juga gitu, nggak ada dipaksa sama sekali, jadi suka sama suka gitu. Dan when we have time buat discuss apapun gitu, gue mau curhat soal kerjaan kah gitu, kadang-kadang kita ada capeknya ya kerja gitu, ada aja masalah gitu kan, mau curhat dia sempetin waktu ngobrol gitu, atau kita cuma pergi dinner gitu, gue lagi pengen ini nih, pengen makan ini gitu misalnya, ayo makan temenin gue gitu. Pelajarannya adalah karena kebetulan yang gue FWB ini tuh ternyata punya istri. Jadi gue merasa bersalah gitu kan.